Anda berseru-seru kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kalian nyalahin kami kalau kami berseru-seru kepada Yesus? Hah? Itu saya tidak hafal. Ada tapi itu ada. Kamu sudah mengakui bahwa umat muslim berseru-seru kepada Muhammad. Itu bukan konteks pembicaraan saya tadi, tapi saya mengakui ya. Mengakui. Tapi bukan meminta ya. Begini, tenang Sarudin. Supaya kita ini saling mengerti satu sama lain gitu loh. Yang Islam paham Kristen itu apa, yang Kristen paham Islam itu apa. Itu yang ingin saya bangun. Itu yang ingin saya bangun. Nah sekarang saya banyak melihat orang-orang Islam di media sosial di mana bilang begini, Karesten, kenapa kau bernyanyi-nyanyi di gereja, kau panggil-panggil Yesus? Kenapa kau sembah manusia? Kenapa kau tuhankan manusia? Saya balik pertanyaan itu kepada kalian, Muslim. Kenapa kau di jalan raya nutup jalan, gelar tikar? Kalian pukul-pukul rebana, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya. Sekarang saya tanya, ketika kalian berseru-seru ya Muhammad, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi, Anda berseru-seru kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kalian nyalahin kami kalau kami berseru-seru kepada Yesus? Pada waktu itu kami bukan meminta kepada Nabi Muhammad, tapi kami memuja keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau kalian memuja-muja manusia, kami memuja-muja Yesus, terus kenapa kalian kok protes ketika kami memuja manusia? Sedangkan kalian memuja manusia juga. Kami memuja Nabi Muhammad bukan sebagai sesembahan, tapi sebagai utusan yang kami syukuri diutusnya Nabi Muhammad. Oke, baik. Apa bahasa? Apa bahasa Arabnya Tuhan itu? Ilahun. Oke, selain daripada itu? Rabbun, bukan Tuhan tapi. Bahkan tadi sekarang bukan Tuhan. Jadi bahasa Indonesianya Rob itu apa? Rob ini adalah sebagian dari pekerjaan Tuhan. Ketika Anda menyapa Allah, ya Robbi. Ketika Anda menyapa Allah, ya Robbi. Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia apa? Wahai zat yang mengatur saya. Muhammad Rob kalian gak? Ya. Bukan hanya Rob, bahkan banyak Tuhan. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Sekarang saya Rob aja. Muhammad itu Rob kalian nggak? Tidak. Jadi siapa yang mengatur orang Islam supaya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, terus ambil air wudhu? Siapa yang ngatur itu? Syariat Islam. Bukan Muhammad. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang membuat peraturan siapa? Islam. Allah yang membuat peraturan, tapi melalui lisan Nabi Muhammad. Di mana Allah menyuruh Muhammad supaya masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Ini ada hadis. Ada hadis qudsi. Ya, ucapan siapa itu? Kamu tahu hadis qudsi? Ya, hadis qudsi. Sekarang gini, Muhammad kan nyium-nyiumin batu di Arab, betul? Yang nyuruh Muhammad nyiumin batu di Arab siapa? Allah lah. Mana ayatnya dalam Quran? Yang sekali lagi saya katakan ada perintah yang tidak terkodifikasi di dalam Al-Quran. Itulah disebut hadis qudsi. Ya udah, terus Anda tahu dari mana itu disuruh Allah? Dari hadis qudsi beliau. Mana? Kutip hadis qudsinya. Itu saya tidak hafal. Ada tapi itu ada.
Begini Saroni, saya cuma mau bilang begini. Yang mengatur orang Islam itu Muhammad. Gini, kalau kamu sadar sebenarnya hidupmu itu dikontrol sama Muhammad. Kalau kamu betul-betul, coba tenang dulu. Ketika kamu nanti malam ini tidur, coba kamu pusatkan pikiran kamu, renungi. Sebenarnya yang mengendalikan umat Islam itu siapa? Yang bikin orang Islam ngambil-ngambil air, terus di sedot-sedot 3 kali, terus digini begitu sampai 3 kali, terus cuci-cuci begini, ya kan? Terus tangannya begini, habis itu begini, terus masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, celananya cingkrang. Yang bikin begitu siapa coba? Itu pemahaman terhadap ajaran Nabi Muhammad. Datangnya dari siapa? Ya dari Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kalian itu dikendalikan sama yang namanya Muhammad. Yang namanya Nabi Muhammad utusan kami. Iya, makanya saya bilang kalian itu Yesus dikendalikan sama Muhammad. Sama kamu dikendalikan Yesus yang ikut iblis. Betul, saya dikendalikan oleh Yesus, kamu dikendalikan oleh Muhammad. Mana? Itu konteks pembicaraan kamu dengan orang yang tadi. Kita kan tadi belum selesai, saya diturunin sama kamu kan? Intinya yang mau saya sampaikan begini, Sahrudin. Kalau kamu dikendalikan, tenang. Kalau orang dikendalikan oleh Yesus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka seseorang itu akan melakukan perintah-perintah Roh Kudus, perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Bapa di surga. Oke. Kalau orang dikendalikan, tenang. Kalau orang dikendalikan oleh Muhammad dan Allah, maka orang tersebut akan melakukan perintah-perintah Muhammad dan Allah. Setuju? Bagaimana? Makanya kalau saya ngomong kamu dengerin. Kalau orang batu tadi. Oke. Kalau orang dikendalikan oleh Bapa di surga, oleh Yesus dan oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan melakukan perintah-perintah mereka, betul? Okay. Nah, kalau orang dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, maka orang tersebut akan melakukan perintah-perintah mereka, betul? Betul. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau orang dikendalikan oleh Yesus, mereka nggak minum air kencing. Kalau orang dikendalikan oleh Muhammad, orang jadi minum air kencing. Itu logika lama kamu yang sudah sering saya dengar. Kok logika lama kamu yang... Oke, sekarang gini. Nih, sebentar nih. Saya mau kasih kamu satu video. Sebentar. Saya mau kasih kamu video. Biar enak kita. Sudah tahu. Jangan. Kenapa kamu ketakutan? Tidak ketakutan. Sebentar. Biar kamu, saya kasih tunjuk dulu. Ini yang bikin orang jadi seperti ini siapa? Saya tanya dulu ya. Saya balikin dulu kamera ya. Ngomong sama mereka ini nggak usah dikasih yang rumit-rumit. Kasih yang sederhana-sederhana saja. Ini orang-orang ini, menurut kamu, mereka minumin air kencing ini karena apa? Yang membuat mereka jadi seperti ini? Balik dulu kameranya. Ini udah jelas ini. Sama gambar. Nih yang bikin orang minum-minum kencing ini siapa? Nah, saya kan bilang ada banyak pemahaman terhadap Islam yang tidak semua lurus seperti yang diinginkan Nabi Muhammad. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Yang bikin orang minum air kencing hewan ini siapa? Itu dari mana kamu tahu itu kencing hewan? Baik, dengerin ya. Bentar, saya dengerin. Untuk festival ini ya lagi obat. Ya, yang banyak pakai. Ayo. Alhamdulillah, Bapak Rahman sudah minum kencing unta. Bagaimana Pak perasaannya setelah minum? Alhamdulillah baik. Tuh. Kedengaran nggak itu air kencing onta? Iya. Oke, yang bikin orang ini minum kencing onta siapa?
pemahamannya dia yang barangkali Karena salah. dapat dari mana dia? Dapat dari mana? Menurut kamu dapat dari mana? Ya dari Muhammad, nabimu itu. Karena dia menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang mengatur, mengendalikan dirinya. Makanya kalau Tuhanmu Muhammad, kamu minum kencing onta. Kalau Tuhanmu Yesus, kamu tidak mungkin minum air kencing onta. Susah sekali ngomong sama kalian ini. Itu baru minum air kencing onta. Itu baru minum air kencing onta, belum yang bawa rangsel. Oke, sekarang saya ya, giliran saya. Oke, sudah saya terima punya kamu. Jangan. Yang sering kamu bicarakan Roh Kudus, Firman, Allah, Bapa di surga dan segala macam. Sekarang satu pertanyaan saya, dicatat nih teman-teman. Jadi kamu sudah mengakui tadi ya masalah kencing onta ya? Di sini paham nggak terhadap agamanya sendiri? Silakan. Firman itu apa menurut kamu? Firman itu apa menurut kamu? Firman yang kamu maksud di sini pengajaran atau logos? Ya firman yang kamu pahami firman apa saja coba? Ya firman itu ada pengajaran, ada kata-kata, ada pikiran, ada kehendak. Oke. Kalau firman di dalam Yohanes 1 logos firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalimatnya pahami ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tahulah saya bersama-sama dengan pulpen. Sama kan? Itu. Terus lanjutannya, dan firman itu adalah Allah. Dan pulpen itu adalah enggak. Bagaimana menurut kamu itu? Kebingungan apa di kitab kamu bingung, ini yang ditampilkan? Bingung. Coba jelaskan. Ya udah jelas itu, silakan dibaca. Nah, jadi Tuhan kamu. Oke, baik. Saya buat kamu perumpamaan. Kak, ucapan yang keluar dari mulut kamu, kata-kata kamu, itu siapa? Suara saya, itu bukan saya. Oke, suara kamu siapa? Hah? Suara kamu itu siapa? Iya suara saya. Iya, siapa dia? Bukan saya. Suara. Oke, baik. Loh, kalau kamu telepon polisi, atau kamu kirim pesan suara begitu ya, kamu kirim voice note begitu ke kantor Mabes Polri. Kamu bilang, saya nanti akan bikin mercon di sini. Terus? Biar saya ledakin itu, kata kamu misalnya begitu. Kamu kirim suara itu. Terus datang gegana ke rumahmu, menyiduk kamu Densus 88. Kenapa yang ditangkap kamu? Padahal yang sampai ke mereka suara kamu. Karena sumbernya dari saya. Nah, saya yang jadi suara kamu itu adalah merupakan pengejawantahan dari diri kamu. Setuju? Betul. Nah, makanya begini. Firman itu adalah pengejawantahan dari dia yang memiliki firman itu. Makanya di ayat 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba di kalimat bagian tadi, firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana prosesnya? Di ayat 14-nya. Di ayat 14-nya. Bagaimana prosesnya itu? Iya, dilahirkanlah Yesus. Dan Yesus itu merupakan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Makanya disebut firman yang hidup. Berarti firman ini berbareng sama ludah kali ya, bisa jadi daging ya. Ya kalau yang berfirman kamu ya bersama dengan ludah, banjir, gerimis. Kebingungan kita. Kamu ini coba ya. Makanya saya bilang kalau kamu nggak berhenti jadi Islam, kamu akan bingung selama-lamanya. Saya dulu.
dengerin saya dulu. Ini ambigu kitab kamu. Kenapa saya Enggak bilang ambigu. gitu? Karena dari Kan sudah saya bilang, yang membuat itu ambigu karena kamu masih Islam. Dari penulisannya saja, kamu ada berapa penulisan kitab kamu itu Lari bermacam-macam. kemana-mana, fokus dulu. Itu pun isinya berbeda-beda. Sarudin, fokus dulu. Kamu jangan bahas yang lain. Iya ini, makanya kan saya bilang firman itu bersama-sama. Oke, sekarang saya tanya, kata-kata kamu bersama-sama dengan kamu enggak? Iya. Oke. Tapi tetap berbeda dengan perkataan. Oke, ya berbeda. Setuju. Perkataan kamu dengan kamu itu bisa dibedakan dan bisa juga disamakan. Gini, saya kasih contoh. Kalau kamu bilang sama misalnya presiden, kalau kamu katakan, presiden anjing lo, misalnya kamu bilang gitu kata presiden, itu kan kata-kata kamu keluar, betul? Ya betul. Nah, kata-kata kamu itu bisa nggak kamu dipenjara karena kata-kata kamu? Bisa. Nah, karena kata-kata kamu itu merupakan tenang. Karena kata-kata kamu itu merupakan pengejawantahan dari kamu, betul? Ya. Kenapa yang nggak dipenjarain kata-kata kamu saja? Kenapa kok kamunya yang dipenjarain? Oke, sudah? Saya. Kenapa di sini firman itu bersama-sama dengan... dijawab dulu itu. Itu tadi loh. Kamu kirim pesan suara yang menghina kepala negara. Ya. Kamu katakan kepala negara itu misalnya seorang gembong koruptor, misalnya begitu. Kenapa polisi tidak menangkap suara, memenjarakan suara kamu itu, rekaman suaramu itu yang ditangkap ini rekaman suaranya saya tangkap, saya masuk penjara. Kenapa kok kamunya yang ditangkap polisi? Karena suara saya tidak wujud fisik. Nah, begitu makanya. Karena suara kamu itu merupakan pengejawantahan dari kamu, cerminan dari kamu, dan kamu pemilik dari suara kamu itu. Dan sesungguhnya suara kamu itu adalah gambar daripada kamu sendiri. Setuju? Betul. Nah, kenapa kamu sulit memahami itu yang Yohanes 1 pasal 1 itu? Tapi ingat bahwa tidak semua suara itu saya. Ingat, tidak saya bilang semua suara kamu. Yang saya bilang suara kamu, bukan suaranya kodok. Iya, makanya ini saya mencoba menjelaskan. Tidak semua suara itu saya. Jadi tidak semua suara yang masuk kantor polisi kemudian menangkap saya. Karena ada banyak perbedaan suara. Betul? Gimana ini orang ini malah bahas yang lain. Udah, jadi intinya begini. Oke, kamu percaya dengan Quran? Tenang. Kamu percaya dengan Quran nggak? Jangan tanya saya dulu. Di sini cara kamu mengalahkan orang kan begini memang. Kamu belum bisa jawab. Begini biar kita nggak debat kusir. Tenang. Sarudin, biar kita nggak debat kusir. Biar kita nggak debat kusir. Tenang. Biar kita nggak debat kusir. Kamu percaya nggak bahwa di dalam Al-Quran Isa itu adalah kalimatullah? Pertanyaan saya dulu terjawab, baru kamu meninggal tanya. Langsung dia ditanya. Bodoh. Orang Kristen mengimani. Terjeda. Nyalain kameramu. Nih, orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ada lagunya itu. Nah, sekarang saya tanya, tenang, saya belum selesai. Safrudin, saya belum selesai. Kamu mengimani nggak bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah kalimatullah? Nabiullah, bukan kalimatullah. Oke, kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Isa itu kalimatullah gimana? Tunjukkan. Baik, ini orang Islam ini nggak pernah ngerti isi Al-Quran, teman-teman. Oke, baik ya. Itu ada di dalam Quran sebentar ya. Coba surat An-Nisa. Baca aja langsung.
Sesungguhnya Isa itu adalah ruhnya dan kalimatnya. Jadi Isa di dalam Al-Quran merupakan ruhullah dan kalimatnya. Isa itu adalah kalimatnya dan ruhnya. Sekarang saya tanya, gimana maksudnya Isa itu kalimatnya? Lafaz Arabnya dibaca. Lafaz Arabnya dibaca dulu. Kamu baru mau belajar. Gimana kamu mau diskusi di situ kamu belajar? Sebentar. Kamu kan langsung mengalih. Sebentar. Di dalam surat An-Nisa ayat di dalam surat saja belum jelas. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Ini surat An-Nisa ayat surat Ali Imran ayat 45. Ini ada banyak surat nih. Kemudian dalam hadis, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dari Anas bin Malik, sesungguhnya Isa itu adalah rohullah dan kalimatnya. Terus dalam Quran surat Ali Imran ayat 39, Quran surat Ali Imran ayat 45. Banyak ini, banyak sekali. Sesungguhnya Isa itu adalah firman-Nya dan rohnya dan kalimatnya. Banyak sekali nih. Yang mana yang mau kamu ini? Mau minta kamu bahas di sini? Kita perjelas ini dulu. Kita perjelas firman dulu. Ayo. Kamu kan tadi sudah saya tanya mengenai antara kamu dan kata-kata kamu. Kamu setuju bahwa kata-kata kamu itu cerminan dari diri kamu? Ya, persoalannya sekarang tiba-tiba dari kok bisa suara jadi orang gitu loh. Ya kemudian orang itu dianggap Tuhan sama kamu. Baik. Firman Allah di tempat kamu menjadi buku, bener nggak? Ditulis ya. Ya, jadi buku, betul nggak? Ya. Firman Allah menjadi tapi nggak jadi Tuhan. Betul. Iya. Oke. Jadi firman Allah jadi buku. Kenapa kamu bisa menerima firman Allah jadi buku sementara dalam Bible firman menjadi manusia kamu nggak bisa terima? Kan ditulis, Bos. Ada suara ditulis, Bos. Kalau firman jadi Tuhan, makanya mati dia. Makanya dia mati. Tidak hidup. Jadi karena jadi buku. Apanya yang itu? Sampai sekarang Al-Quran masih tetap kami baca jadi panutan, Bos. Sementara ya hidup atau mati dia? Firman. Dia hidup atau mati? Firman jadi Tuhan. Kata-kata kemudian disembah. Baik, jadi Tuhan. Oke. Ketika kamu mendengar firman Allah, kamu taati nggak? Iya, betul. Oh, siapa firman yang kamu taati, ya? Allah atau firman-Nya? Oke, yang kamu taati Allah atau firman-Nya? Allah. Firman-Nya tidak kamu taati. Nah, karena firman itu bersumber dari Allah, ya taati. Ya, jadi yang mana yang lebih kamu patuhi? Yang mana yang lebih kamu patuhi? Allah atau firman-Nya? Allah. Jadi Allah lebih kamu taati daripada firman-Nya? Allah, betul. Jadi kamu lebih patuh kepada Allah daripada firman Allah? Sebenarnya tenang. Kamu lebih patuh kepada Allah atau firman-Nya? Allah. Jadi kamu lebih patuh kepada firman Allah daripada firman-Nya? Patuh kepada Allah. Intinya saya patuh kepada Allah. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.